Sisa rakmi angin na rambut darinding maparibabang maliritay kalitik na sa utundong na sa upang malinin. Sana tumangimi nagutallan na si idan sililiang mitimay anak na kampagayang musuh na. Perjalanan akan lebih berarti jika kita bisa belajar darinya. Jika tidak, maka pulanglah. Bagi saya, manusia masih penuh misteri. Karena itu juga, selalu menarik untuk jadi bahan diskusi. Hari ini penguburan jenazah akan dilakukan. Namun sebelum itu, saya kembali akan bercerita satu hal yang begitu membekas dalam pikiranku. Sejak beberapa hari terakhir, setiap singgih dilantunkan, dicap kagum hadir dalam diriku. Tradisi yang juga dilakukan pada upacara Rambu Solo. Singgih itu merupakan rangkaian dari bahasa Tinggi Toraja yang sering dilantunkan pada saat acara Rambu Solo atau acara-acara yang biar rambut juga tetapi dalam acara yang pesta-pesta yang tinggi, yang tingkatannya lebih di atas. Siku tanah sang kederan sikuan sang tiang karang. Singgih adalah tradisi seni bertutur dengan menggunakan bahasa tinggi orang Toraja dan Mamasa. Kegunaannya adalah untuk memuliakan dan menginformasikan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukannya. Kosakata yang digunakan bukanlah kosakata biasa. Bahkan, orang Mamasa sendiri perlu menelaah untuk mengetahui arti dari singgih yang dituturkan. Bangan si ulang darah nende si kadende bulawan tasa. Kerana ia deto ramang kana talan tanda palang nende tampero. Bisa ramang kana pamangka salaga tonolan tempanikuan. Singgih tergantung dari suasananya yang di mana kita mak singgih. Karena singgih itu kan ada bermacam-macam. Ada yang Rambu Solo, ada yang Rambu Tuka. Nah, kalau di dalam Rambu Solo yang sering disinggi itu yang pertama pada saat tamu yang datang, kemudian tamu itu berasal dari mana, kemudian kedudukan dari tamu itu, dan kemudian ada serangkaian rasa kesedihan yang sering biasa disebut batin kalau orang di sini, sering disambung antara setelah tamu kita datang itu, baru dirangkaikan dengan orang mati yang sedang kita pestakan ini, bagaimana kehidupannya pada saat dia masih hidup dan bagaimana ketika dia akan menuju ke alam sana. Yang Seterhula keluarga Nenek Yasin, saya untang nambating nabalanggung Ryoki. Dengan nada khas, Bapak Daud Pasau begitu lancar menuturkan singgihnya, tanpa teks tentunya. Bahasa singgih ini lahir begitu saja, saat itu juga, dan di tempat itu juga, sesuai dengan kondisi yang akan disinggih. Dahulu kala, pada kepercayaan lama, peran ini dilakukan oleh Tomak Kada, seperti pemimpin ritual pada kepercayaan Aluk Todolo. Kakek Bapak Daud Pasau sendiri adalah Tomak Kada terakhir di wilayah ini. Setelah itu, tak ada lagi. Mula minna rokok dan kuda tuan tak kuanak karaengan mami saki anak datuan perasaan karaengan. Jadi kadang juga orang awam tidak mengerti kalau kadang yang orang-orang biasa tidak mengerti apa itu yang sering dilantunkan oleh Tomak Kada. Ya, kadang juga mengerti, tetapi mereka tidak bisa mengeluarkan bahasa-bahasa tersebut.
Kalau mulai bagaimana mungkin ya karena bapak dulu, nenek dulu seorang tomak kada, ya biasanya dulu itu kalau pemangku adat dia secara turun temurun. Tapi karena sekarang kita sudah Kristen, jadi karena tomak kada itu identik dengan Aluk Todolo. Jadi tomak kada itu merupakan pemangku adat pada kepercayaan Aluk Todolo. Tetapi karena ini budaya yang perlu dilestarikan, karena kalau tidak dilestarikan itu akan punah. Jadi mulai itu memang secara turun temurun kita belajar dari nenek dulu, kemudian ke bapak, ya lanjut ke saya. Sekalipun saya masih belajar, saya belum bisa dikatakan sebagai Pak Singgi karena masih belajar. Lembating na balandong rio-rio lako indo takamali lakone takamoyai. Kesulitan yang paling kalau kita kehabisan kata-kata, karena tidak sembarang kata-kata itu bisa digunakan. Kalau Rambu Solo tergantung anunya si Pak Singgi tersebut. Kadang dia mulai dari pada saat dia datang orang tersebut dari mana, kemudian kedudukannya bagaimana. Nah, tidak sembarang juga orang di Singgi. Misalnya yang kastanya di bawah baru kita Singgi kasta atas itu pemali kalau menurut orang tua kita dulu. Jadi di mana dimulainya itu kadang tergantung dari si Pak Singgi tersebut. Mereka punya cara tersendiri. Pada upacara Rambu Solo, Singgi biasanya digunakan saat upacara penerimaan tamu, serta pada saat prosesi pebabaran atau pemotongan kerbau. Tamu-tamu yang datang akan disinggi dengan bahasa yang sangat terhormat dan mulia. Seorang Tuma Singgi hanya perlu mengetahui siapa yang datang dan dari mana asalnya. Saat itu pula, singgi mengalir seperti sudah terkonsep dengan rapi. Orang yang melakukan ini tentu dengan pengetahuan dan kemampuan khusus. Itu yang disinggi pada saat memotong kerbau itu yang kan ada dibikinkan semacam tempat yang kadang disebut ini bahasa payamalun atau balakayan. Nah itu di tempat, kalau dulu itu tempat itu ditempati oleh tomak kada, pemangku adat. Sebelum kerbau itu dipotong, mereka semua bagian-bagian kerbau tersebut disinggi. Kemudian sesudah itu ada yang yang ditunjuk untuk memulai memotong kerbau tersebut. Nah itu juga tidak sembarang orang dipanggil. Kadang-kadang orang yang kastanya di atas, kemudian yang bukan juga yang dihormati lah, begitu kira-kira. Ya kalau mau bertahan memang harus anak-anak muda yang sekarang seharusnya mereka belajar bagaimana itu memulai singginya, bagaimana mengerti kata-katanya, karena biar kita hafal, tetapi kalau kita tidak mengerti dari singgi tersebut agak susah diutarakan. Jadi seharusnya anak-anak sekarang untuk melestarikan singgi ini perlu lebih banyak belajar, begitu. Ya harapan terbesar sih kedepannya, ya saya juga belum masih belajar. Kalau bisa generasi penerus ini juga akan tergugah untuk belajar bagaimana itu bahasa tinggi Toraja, supaya ini singgi yang merupakan titipan leluhur kita itu bisa terus dilestarikan. Singgi adalah karya penuh imaji, manifestasi dari pikiran manusia yang berbudi, lembut, santun, tegas, dan juga berani. Setiap bait syairnya membawa arti. Teman-teman kesini harus siap main lumpur karena ini budaya mereka.